Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Masrifan sebagai moderator dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan membahas sebuah teori ekonomi Islam dalam mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Anggota dari kelompok 4 yaitu pertama Hitha Anisanti, kedua Lela Sabila Ar-Rahma, ketiga Basyarail Emil, dan keempat Al-Masrifhan. Saya akan membacakan materi pertama, yaitu konsep penawaran. Secara konsepsional, pengertian penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Atau dengan kata lain, penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan situasi. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi produsen dalam menawarkan produknya pada suatu pasar, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang-barang lain. Ketiga, biaya produksi. Keempat, tujuan produksi dari perusahaan. Dan kelima, teknologi yang digunakan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hitha Anisanti. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membawakan materi kedua, yaitu tentang hukum penawaran. Hukum penawaran adalah kuantitas barang dan jasa yang bersedia untuk dijualnya pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian, hukum penawaran adalah perbandingan lurus antara harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan, yaitu apabila harga naik maka penawaran akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga turun, penawaran akan turun. Seperti contoh, pada suatu pasar terdapat penawaran suatu produk yang relatif sangat banyak, maka satu barang yang tersedia di pasar dapat memenuhi semua permintaan, sehingga untuk mempercepat penjualan, produsen akan menurunkan harga jual produk tersebut. Dua, penjual akan berusaha untuk meningkatkan dan memperbesar keuntungannya dengan cara secepat mungkin memperbanyak jumlah penjual produknya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Mbak Nisa yang telah membacakan materi tersebut. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Basyarail Emil Salim. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Teori penawaran Islam. Satu aspek penting yang memberikan suatu perbedaan dalam perspektif ini kemungkinan besar berasal dari landasan filosofi dan moralitas yang dilandaskan pada premis nilai-nilai Islam. Yang pertama adalah bahwa Islam memandang manusia secara umum, apakah sebagai konsumen atau produsen, sebagai suatu objek yang terkait dengan nilai. Nilai-nilai yang paling pokok yang didorong oleh Islam dalam kehidupan perekonomian adalah kesederhanaan, tidak silau dengan gemerlapnya kenikmatan duniawi dan ekonomis. Yang kedua adalah norma-norma Islam yang selalu menemani kehidupan manusia, yaitu halal dan haram. Hal-hal yang diharamkan atas manusia itu pada hakikatnya adalah barang-barang atau transaksi-transaksi yang berbahaya bagi diri mereka dan kemaslahatan. Terima kasih untuk Mas Rahil Emil Salim telah membacakan materinya. Untuk selanjutnya, materi yang akan dibacakan oleh Mbak Lela Sabila. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu ada 4. Yang pertama, teknologi dan biaya. Maksud dari biaya artinya adanya biaya yang keluar guna memproduksi, membuat suatu barang, lalu menggunakan jasa untuk biaya tenaga kerja dan bahan baku.
Arti dari teknologi yakni adanya sebuah peningkatan dan juga penemuan teknologi yang dapat mengurangi biaya produksi seperti terciptanya sebuah robot dan komputer untuk membantu memproduksi barang tersebut. Yang kedua, jumlah penjual. Pengaruh jumlah penjual dan tawar-menawar yang secara langsung menentukan kuantitas besarnya penjualan yang dapat dijual dengan harga tertentu. Tentunya banyak penawaran yang akan datang. Yang ketiga, dugaan tentang masa depan. Dalam hal ini, seseorang biasanya memiliki ekspektasi tentang bagaimana harga komoditasnya akan berkembang di masa depan. Misalnya, seseorang penjual berpikir bahwa harga barang yang dia jual akan meroket di masa depan. Yang keempat, kondisi alam. Dalam hal ini, seseorang tidak bisa memprediksi kapan bencana alam akan terjadi pada barang atau barang yang kita jual. Biasanya, bencana alam menyebabkan penurunan pasokan beberapa barang, terutama di sektor pertanian. Terima kasih untuk Mbak Lela Sabila Rohma telah membacakan materi terakhir. Saya selaku moderator dari kelompok 4. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan.